Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Bang CK. Pada kesempatan video Bang CK yang pertama ini, Bang CK ingin membahas satu buah film yang sangat seru yang berjudul Jetstorm yang mengisahkan perjuangan tim ICAC dalam memberantas bisnis abal-abal berskema Ponzi. Cerita diawali dengan penggerbekan di sebuah kantor akuntan Lau and Chan yang diduga terlibat dalam pencucian uang. Pimpinan dari operasi ini adalah Inspektur Wong. Inspektur Wong beserta jajarannya langsung menuju ke lantai atas untuk menggerebek dan mencari bukti-bukti terkait pencucian uang yang dilaporkan oleh salah satu karyawan akuntan Lau and Chan. Sesampainya di atas, pihak kepolisian langsung meminta semua karyawan untuk menghentikan semua aktivitasnya dan tidak boleh memegang komputer. Sementara itu, di dalam ruang pribadinya, Tuan Lau yang merupakan pemilik dari kantor akuntan Lau and Chan ini sedang berupaya untuk menghapus semua file yang berhubungan dengan kasus pencucian uang. Polisi berusaha masuk, tapi pintu terkunci. Kemudian polisi meminta salah seorang karyawati untuk membuka pintu ruang bosnya. Setelah pintu berhasil dibuka, polisi langsung menggeruduk masuk dan membentak Tuan Lau karena Tuan Lau masih terlihat menggunakan komputernya. Padahal polisi sudah meminta dia untuk tidak memegang komputer. Tidak lama, Inspektur Wong juga turut masuk ke dalam ruangan dan meminta semua anggotanya untuk membereskan urusan di luar ruangan. Sementara dia yang akan menangani masalah Tuan Lau. Inspektur Wong tahu bahwa Tuan Lau berusaha menghapus semua file kotor yang ada di komputernya. Tapi Inspektur Wong bilang bahwa tidak ada gunanya menghapus semua file-file tersebut karena polisi akan mudah untuk mengembalikan data-data yang sudah dihapus, terkecuali barang buktinya hilang, sambil membuang laptop Tuan Lau. Sementara Tuan Lau sendiri kebingungan atas perilaku inspektur. Kemudian, pada sesi wawancara dengan para wartawan, ada seorang wartawan yang menanyakan mengenai kasus pencucian uang oleh kantor akuntan Lau and Chan. Tapi Inspektur Wong menjelaskan bahwa kasus pencucian uang ini tidak bisa dilanjutkan karena tidak adanya bukti-bukti kuat yang bisa dijadikan alat untuk menjerat para pelaku pencucian uang tersebut. Rupanya, walaupun Inspektur Wong ini sedang naik daun popularitasnya, ternyata dia juga merupakan polisi kotor yang korup dan suka main perempuan. Pada suatu hari di kamar hotel, Inspektur Wong sedang bersiap-siap tempur dengan seorang wanita bernama Angel. Tapi dia tidak tahu bahwa kamarnya telah dipasang kamera tersembunyi oleh Malcolm untuk merekam adegan ajeb-ajeb antara Inspektur Wong dengan Angel. Kemudian pada suatu hari, Nyonya Wong melaporkan semua tindakan sang inspektur ke divisi ICAC. Ini semacam KPK-nya Indonesia. Nyonya Wong memberikan bukti-bukti berupa foto-foto uang hasil korupsi. Tindakannya ini dilakukan karena dia sudah tidak tahan lagi dengan perilaku sang suami yang suka main tangan alias suka menghajar dirinya dan juga suka selingkuh sejak dia dipromosikan menjadi inspektur. Dia berharap ICAC dapat menangkap inspektur korup tersebut. Dan Nyonya Wong juga mengatakan bahwa dia telah menyewa detektif swasta Chong Kung untuk memata-matai gerak-gerik suaminya itu. Setelah mendapat bukti-bukti yang diperkirakan bisa menjerat Inspektur Wong, maka sore harinya ICAC yang dipimpin oleh Kepala Penyelidik William Look mendatangi kantor polisi dan langsung menuju ke ruang kerja Inspektur Wong. Di sana, tim ICAC dihadang oleh para polisi yang merupakan anak buah dari Inspektur Wong. Ketegangan semakin tinggi karena pihak kepolisian juga tidak suka jika institusi mereka diobok-obok oleh ICAC. Saat ribut-ribut itu, keluar Kepala Polisi Sang yang menyindir ICAC. Tapi William dengan nada sopan dan tegas menjelaskan bahwa tugas dia adalah untuk menjaga amanah rakyat Hong Kong dan bahwa tugas ICAC adalah menghentikan setiap tindakan korupsi yang dilakukan oleh siapapun di Hong Kong. Akhirnya, Inspektur Wong pun dibawa oleh tim ICAC untuk diperiksa lebih lanjut. Di ruang pemeriksaan, Inspektur Wong tampak tenang-tenang saja dalam menghadapi berbagai pertanyaan dari tim penyidik dan bisa mengcounter setiap pertanyaan dengan baik. Kemudian William masuk untuk menginterogasi, dan dia meminta Tammy untuk menyetel video CCTV yang memperlihatkan adegan Inspektur Wong sedang membuang laptop saat berada di ruangan Tuan Lau. Tapi Inspektur Wong tetap menolak semua tuduhan yang dialamatkan kepadanya.
Besoknya, William pergi ke rumah Nyonya Wong, tapi ternyata Nyonya Wong akan segera pindah ke Toronto karena merasa takut akan teror dari suaminya. William kemudian meminta alamat dan kontak dari detektif swasta yang disewa oleh Nyonya Wong. Nah, sesampainya di sana, ternyata seisi ruang kerja sang detektif sudah hancur berantakan dan tidak tampak keberadaan si detektif swasta ini. Tapi rupanya William mengetahui si detektif bersembunyi di plafon dan meminta anak buahnya untuk membuat si detektif terjatuh dari plafon. Si detektif rupanya bersembunyi di plafon karena berhutang pada rentenir dan tidak ada uang untuk membayar hutangnya, sehingga seluruh peralatan di kantornya dihancurkan oleh rentenir. William meminta bukti-bukti hasil dari memata-matai Inspektur Wong, tapi rupanya bukti-bukti tersebut sudah hancur karena semua komputer dihancurkan oleh para rentenir. Maka William menawarkan bayaran yang menarik jika si detektif bisa memberikan bukti-bukti yang bisa menjerumuskan Inspektur Wong. Pada kesempatan lain, Tuan Lau sedang menemani istrinya yang sedang sakit di rumah sakit. Kemudian datang Malcolm yang mengaku seorang pengacara yang biasa membereskan masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh pengacara-pengacara pada umumnya. Sambil berjalan di halaman rumah sakit, Malcolm menunjukkan foto sahabatnya yang tewas jatuh dari bukit saat membawa anjingnya jalan sore. Atas ancaman itu, dia meminta Tuan Lau untuk bekerja sama dalam satu proyek besar. Dan untuk itu dia akan dibayar 50 juta dolar. Malcolm meminta Tuan Lau untuk masuk ke dalam mobil untuk menandatangani beberapa dokumen. Sementara itu, di kantor pusat ICAC, William mengadakan pembahasan mengenai kasus yang sedang mereka tangani. Dan untuk sementara waktu, sepertinya mereka menemui jalan buntu. Tapi tiba-tiba Tammy melihat berita terbaru bahwa Jet Hedge Fund telah menunjuk kantor akuntan Lau and Chan sebagai mitra kerjasamanya. Jet Hedge Fund ini adalah badan amal pengumpulan uang masyarakat. Dan ini akan menjadi skandal terbesar yang akan terjadi di Hong Kong, karena melibatkan pemerintah dan 7 juta rakyat Hong Kong melalui skema Ponzi yang dijalankan oleh Jet Hedge Fund. Kemudian William bersama tim datang menghadiri acara press conference Jet Hedge Fund. Di sini Malcolm menjelaskan mengenai visi dan misi Jet Hedge Fund, kemudian memperkenalkan Tuan Sui sebagai kepala eksekutif dan Tuan Lau sebagai rekan kantor akuntan Lau and Chan. Pada suatu hari, Tuan Lau sedang menemani istrinya yang sakit stroke di halaman rumah sakit. Kemudian Tuan Lau bercerita ke istrinya sambil menyesali perbuatannya dalam melakukan pencucian uang, sehingga rekan kerjanya selama 30 tahun dibunuh oleh mafia. Saat ini Tuan Lau merasa bahwa uang bukan lagi segalanya. Scene berpindah ke kantor ICAC. Tampak William dan atasannya dipanggil ke kantor pusat untuk rapat dengan komisaris ICAC dan Tuan Edmund selaku kepala unit kebijakan pusat CCF. Dan di sana komisaris ingin meyakinkan bahwa langkah William tidak salah dalam menginvestigasi Jet Hedge Fund, karena ini sudah menjadi isu sensitif, di mana CCF berniat untuk menginvestasikan uang masyarakat pada Jet Hedge Fund. Jadi kalau William tidak ada bukti-bukti kuat, maka sebaiknya mereka melepas saja kasus ini. Karena isu-isu negatif akan membuat saham Jet Hedge Fund merosot, dan ini tentu akan merugikan CCF selaku investor. William diberikan waktu 6 hari untuk mengungkapkan kasus ini. Dan setelah 6 hari, kalau belum bisa mengungkapkan kasus ini, maka penyelidikan atas kasus Jet Hedge Fund harus dihentikan. William memutar otak bagaimana membuat Tuan Lau agar mau bekerja sama. Maka William mencoba satu trik dengan seakan-akan menculik istri Tuan Lau. Dan taktik ini berhasil, di mana Tuan Lau mengira istrinya diculik oleh Malcolm. Tapi sore harinya, istri Tuan Lau dikembalikan ke kamar pasien dan di sana sudah menunggu Tuan Lau. Kemudian Tuan Lau dibawa ke ruang investigasi untuk diajak bekerja sama mengungkapkan skandal skema Ponzi Jet Hedge Fund. Tapi Tuan Lau masih pikir-pikir dulu. Besoknya Tuan Lau terlihat keluar dari bank. Rupanya dia habis menarik uang yang cukup banyak karena dia sampai perlu koper untuk menaruh uangnya. Dan malamnya Tuan Lau terlihat sedang browsing-browsing mencari ambulans helikopter untuk membawa istrinya. Sepertinya mereka berniat kabur ke luar negeri. Tapi aksinya ini terpantau oleh Malcolm dan dia dijemput paksa oleh anak buah Malcolm untuk dibawa ke rumah Malcolm. Diam-diam aksi jemput paksa ini pun diketahui oleh anak buah William dan mereka membuntuti mobil yang membawa Tuan Lau. Setelah sampai di tujuan,
Tuan Low langsung dibawa ke ruang pribadi Malcolm dan melakukan video conference dengan sang Big Boss yang bernama Joro. Sang Big Boss memberi ancaman bahwa akan ada banyak pihak yang terkena masalah jika Jet Hedge Fund tidak jadi IPO. Dan Tuan Zoro ingin memastikan bahwa segalanya berjalan sesuai rencana. Tuan Low pun mau nggak mau mengiyakan, karena dia pastinya ngeri juga atas ancaman si Big Boss ini. Tiba-tiba, anak buah Malcolm melaporkan bahwa telah menangkap 2 orang anggota ICAC yang menerobos masuk tanpa izin. Malcolm kemudian meminta anak buahnya untuk melaporkan kejadian ini ke polisi. Dan di kantor polisi ada Inspektur Wong yang juga membenci mereka dan berusaha menahan mereka selama 48 jam. Tapi rupanya anak buah William bisa menemukan celah penyelewengan penggunaan lahan pada properti Malcolm. Sehingga William tidak jadi ditahan karena bukti-buktinya tidak kuat. William mendapat kabar bahwa istri Tuan Low telah meninggal dunia, dan William menelpon Tuan Low untuk mengucapkan bela sungkawa dan menceritakan bahwa dia juga telah kehilangan istri tercintanya karena kecelakaan lift. Untuk itu, William menawarkan perjanjian kepada Tuan Low. Jika dia berniat membeberkan rencana jahat Jet Hedge Fund, maka William menjamin kalau dia tidak akan dipenjara. Tuan Low akhirnya menyetujui rencana William dan meminta William segera datang ke rumah sakit menjemput dirinya. Kemudian William segera menelpon anak buahnya yang lebih dekat ke rumah sakit untuk segera mengamankan posisi Tuan Low agar tidak ada pihak-pihak yang bisa mencelakainya. Sesampainya di rumah sakit, anak buah William langsung mencari Tuan Low. Tapi rupanya Tuan Low sudah keluar kamar dan dicari-cari tapi tidak ditemukan. Sampai saatnya William tiba di lobi rumah sakit. Tiba-tiba ada tubuh yang jatuh ke mobilnya. Ternyata itu tubuh Tuan Low yang bunuh diri loncat dari lantai atas rumah sakit. Tersisa 2 hari lagi untuk mengungkapkan kasus ini. Dan pada hari itu terjadi meeting kecil antara Malcolm, Tuan Sui, dan Edmond selepas mereka bermain golf. Di meeting ini, Edmond meminta agar CCF diizinkan untuk menunda proses investasi di Jet Hedge Fund karena resiko-resiko yang mungkin akan timbul di kemudian hari masih belum jelas, sehingga dikhawatirkan dana yang diinvestasikan akan hilang. Saat meeting masih berlanjut, ada kurir yang datang mengantarkan paket untuk Tuan Sui, dan ternyata isi paket tersebut adalah foto-foto mesumnya. Atas ancaman ini, Tuan Sui tidak bisa berbuat apa-apa selain meyakinkan Edmond bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan dan sebaiknya investasi tetap dijalankan. Diam-diam, rupanya di lantai atas ada petugas ICAC yang sedang memata-matai mereka dan berhasil mengambil foto selingkuh antara Tuan Sui dan Angel. Setibanya di kantor, William dan tim mulai mencoba memetakan peran Angel dalam kasus ini karena mereka bingung kenapa Angel kedapatan mesum dengan 2 pria berbeda, yaitu Tuan Sui dan Inspektur Wong. Pada saat bersamaan, Detektif Chung datang ke ICAC dan ingin memberikan informasi yang berhasil dia tarik dari iCloud. William senang sekali atas bukti-bukti yang ditemukan ini dan akan memberikan imbalan yang bagus kepada Detektif Chung. William langsung menggelar meeting untuk membahas bukti-bukti baru yang diterimanya ini dan berusaha mencari tahu siapa wanita berbaju merah yang hadir pada konferensi IPO beberapa hari lalu itu. Dan dari hasil pencarian wajah, diketahui bahwa wanita itu bernama Angel. Diketahui ternyata wanita ini pernah mengidap kanker dan hampir meninggal jika tidak segera diobati. Dan ada seorang pria yang ternyata Malcolm yang membayar semua biaya berobat sebesar $30.000. Dalam kesehariannya, Angel bekerja di pet shop, dan selain itu dia juga sering melakukan kegiatan sosial dengan memberikan makanan gratis kepada para gelandangan ataupun orang-orang susah lainnya. Makanan gratis ini disuplai oleh sebuah kedai makanan. Tammy kemudian ditugaskan untuk mendekati dan mencari tahu apakah Angel mengetahui kasus Jet Hedge Fund. Tapi ternyata Angel tidak tahu menahu soal ini. Angel kemudian dibawa masuk ke dalam mobil dan berbicara 4 mata dengan William. William meminta Angel untuk bekerja sama dalam mengungkapkan kejahatan Malcolm. Angel menerima alat sadap yang diberikan William, dan dengan keraguan-raguan, tampak Angel menuju rumah Malcolm dan langsung menerobos ke ruang kerja Malcolm. Tapi ternyata Malcolm kedapatan sedang selingkuh dengan seorang wanita. Akhirnya pertengkaran sengit pun terjadi, dan karena sudah kesal diselingkuhi, maka Angel memancing Malcolm mengenai kasus Jet Hedge Fund, dan juga soal perannya sebagai wanita pemuas nafsu demi memuluskan niat jahat Malcolm. Malcolm pun terpancing,
dan juga semakin emosi dengan mengiyakan pernyataan yang dilontarkan oleh Angel tadi. William yang menyadap pertengkaran ini pun puas dengan hasil ini, karena jadi mempunyai bukti untuk mengungkapkan kasus Ponzi terbesar di Hong Kong. Angel kemudian diusir keluar rumah, tapi tasnya diambil oleh Malcolm. Dan Malcolm kemudian sadar bahwa ternyata ada alat sadap di tas Angel, sehingga dia segera meminta anak buahnya untuk menghentikan Angel. Tapi William bergerak cepat untuk segera mengamankan Angel dan langsung tancap gas. Malcolm pun langsung melaporkan ke Tuan Joro dan segera dikirim regu pembunuh bayaran untuk menghabisi William beserta Angel. Kejar-kejaran mobil pun terjadi, dan pada satu kesempatan, William tampak terjepit oleh dua mobil penjahat. Namun beruntung masih ada celah, sehingga mereka bisa kabur. Di depan tampak ada patroli polisi, dan segera sang sopir menepi dan melapor ke polisi bahwa ada dua mobil yang mengejar mereka. Tapi pas dicek, ternyata tidak ada mobil yang dimaksud. Kemudian tidak diduga-duga, ternyata yang memimpin patroli ini adalah Inspektur Wong. Segera saja Inspektur Wong mencoba untuk mengejek petugas ICAC dengan mengatakan bahwa mobil mereka ditabrak sapi. Dan setelah itu Inspektur Wong pun melepas mereka. Malcolm menelpon Inspektur Wong dan meminta dia untuk membereskan masalah ini. Sementara itu, karena merasa keamanannya terancam, William meminta izin komandannya untuk bersembunyi di safe house. Kemudian, komandan pun menyetujui dan segera menyediakan beberapa anggota untuk membantu William serta memberikan pistol untuk berjaga-jaga. Untuk mengkamuflase, maka Ontat berusaha untuk menutup mobilnya dengan cover. Tapi saat sedang menutup, dia menemukan ada pelacak yang ditempel di handle pintu. Segera dia melapor ke William, dan William segera meminta untuk mematikan semua lampu, serta meminta Angel untuk masuk ke ruangan persembunyian, dan hanya keluar jika dipanggil oleh William. Baku tembak pun terjadi di safe house, dan karena terdesak, maka William mengajak Angel untuk kabur keluar dari safe house, dan kejar-kejaran pun terjadi antara pembunuh bayaran dengan William dan Angel. Pengejaran berakhir di jalan raya, dan terjadi pertempuran singkat, di mana tampak penjahat berhasil melumpuhkan William dan menancapkan pisau di dada William. Kemudian penjahat tersebut mengambil pistolnya dan berjalan menuju Angel untuk kemudian dibunuh juga. Scene berganti pada hari peresmian IPO Jet Hedge Fund. Malcolm tampak sedang gembira pada hari yang istimewa ini. Tapi tiba-tiba di saat yang bersamaan, datang tim ICAC yang dipimpin oleh William. Rupanya William tidak jadi tewas, karena pisau yang ditancapkan di dadanya tertahan oleh smartphone-nya. Sehingga sebelum si penjahat menembak Angel, William sudah terlebih dahulu merubuhkan si penjahat. Dan tidak lama kemudian berbarengan datang pula tim ICAC bersama sang komandan. Di saat yang bersamaan, tim ICAC yang lainnya tampak menggeruduk ke kapal feri untuk menangkap Inspektur Wong yang berusaha kabur dari Hong Kong. Tampak komandan sangat puas dengan kinerja William dan timnya dan mengatakan bahwa di mana ada korupsi, di situ akan ada ICAC. Demikianlah akhir cerita dari film Jetstorm ini. Semoga kalian suka dengan cerita ini. Terima kasih.